Adapun hadis laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Hadis palsu. Ya. Tidak bisa dijadikan akidah. Ya. Apalagi berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bertentangan dengan ayat kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin manusia untuk beribadah kepada Aku. Tujuannya agar Allah ya memerintahkan makhluknya untuk bertauhid kepada Allah. Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Allah Ibrahim dan diberi pangkat Khalil. Maknanya kekasih. Tapi ketika kepada Rasulullah, wa in akhadtuka habiban, tapi aku menciptakan kamu ya habibi, artinya ya Muhammad. Habibah. Makna habib dengan makna Khalil tidak jauh. Yang tinggi yang mana? Habib. Kalimatul Habib lebih tinggi daripada kalimatul Khalil. Wa khalaqtud dunya wa ahlaha, dan aku menciptakan dunia atau alam semesta ini li'u'arrifahum, untuk memberitahu kepada penghuni alam semesta ini karamataka wa manzilataka indi, kedudukanmu, kebesaranmu di dalam aku. Laulaka, seandainya saya tidak menciptakanmu, ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Ini jais, bukan berlebihan. Dikit-dikit berlebihan, dikit-dikit berlebihan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan bahas mengenai desas-desus kesahihan hadis laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau Nabi Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam raya ini. Seperti yang sudah kita saksikan di video awal tadi, ada seorang ustadz yang memvonis hadis ini adalah hadis maudhu atau hadis palsu seperti itu, atau bukan hadis. Ini tuh bukan hadis. Padahal kita sudah menyaksikan sendiri, sekelas Habib Lutfi saja beliau menukil hadis ini sebagai rujukan untuk memberitahu kita semua betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Beliau, baginda Nabi Muhammad, adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam raya ini. Penciptaan baginda Nabi sebelum adanya alam raya ini, beliau diciptakan tidak secara fisik, tetapi beliau diciptakan dalam bentuk cahaya atau biasa kita sebut dengan Nur Muhammad. Sebelumnya perlu diperhatikan teman-teman, video ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Namun di sini kita sekedar melengkapi data-data dan referensi sebagai dasar ilmu pengetahuan, agar kita semua tidak mudah menyalahkan orang lain dan merasa benar sendiri. Karena kembali lagi, kebenaran hanyalah milik Allah. Bisa jadi saya yang benar, orang lain yang salah, atau sebaliknya. Bisa juga saya yang benar, Anda juga benar. Jadi saya benar, orang lain benar, atau sebaliknya, malah kita sama-sama salah seperti itu. Oke. Sekarang kita bahas apakah benar laulaka ma khalaqtul aflak adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Perlu sahabat tahu, ada 4 ulama besar yang meriwayatkan hadis ini di dalam kitab karya-karya beliau dengan redaksi yang berbeda-beda namun dalam satu makna yang sama. Beda lafal, satu makna, seperti itu ya. Yang pertama dalam kitab Tarikh Madinatu Dimashqi karya Ibnu Asakir. Nah, ini kitabnya ya. Cetakan saya adalah Darul Fikr jilid 3 halaman 517-518. Ini meloncat halaman ini ya. Ini tepat di bab tentang mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ke langit. Hadisnya panjang sekali, tapi secara umum isinya sama persis seperti yang disampaikan oleh Habib Lutfi di awal video tadi. Bisa jadi beliau Habib Lutfi itu menukil dari kitab ini juga. Lafaz dalam riwayat ini adalah laulaka ya Muhammad.
ma khalaqtud dunya. Jika bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, maka tidak aku ciptakan dunia. Kemudian yang kedua, dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Imam Al-Hakim, cetakan saya, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah di jilid 2, halaman 671-672. Nah, ini juga meloncat halaman ini ya. Dan perlu teman-teman tahu, kitab Al-Mustadrak ini sebagaimana dalam pembukaan kitab merupakan kumpulan hadis-hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Imam Al-Hakim meriwayatkannya sebagai simbol bahwa hadis-hadis dalam kitab beliau ini Al-Mustadrak juga diketahui oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hanya saja beliau berdua tidak mentakhrijnya. Artinya di dalam kitab Al-Mustadrak ini semua hadisnya hadis yang sudah sama-sama diketahui oleh Imam Bukhari Muslim seperti itu ya, tapi tidak diriwayatkan oleh beliau berdua. Redaksi di dalam kitab ini tidak dengan laula kama khalaqtul aflak, tapi dengan redaksi falaula Muhammad ma khalaqtu Adam walaula Muhammad ma khalaqtul jannah walan nar. Maka jika bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak menciptakan Adam, tidak pula menciptakan surga dan neraka. Ya, meski redaksinya berbeda, namun maknanya sama ya. Poinnya adalah Nabi Muhammad diciptakan sebelum ada apa-apa. Berkenaan tentang hadis ini, bahkan Imam Al-Hakim sampai menegaskan, hadza haditsun sahihul isnadi walam yukhrijahu. Ini adalah hadis yang sanadnya sahih, tapi Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab As-Sunnah lil Kholal karya Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Ibnu Harun bin Yazid Al-Kholal, dicetakan saya Darur Royah, ya, ini di Riyadh, tepat di juz 1 halaman 261. Hadisnya dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama persis seperti di kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim tadi. Falaula Muhammad ma khalaqtu Adam walaula Muhammad ma khalaqtun nar. Hanya saja dalam hadis ini tidak ada penyebutan kata al-jannah, tapi makna hadisnya tidak jauh berbeda dengan kitab Tarikh karya Imam Ibnu Asakir dan kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim tadi ya. Kemudian yang keempat, dalam kitab Musnad Al-Firdaus Bima'suril Khitab karya Imam Ad-Dailami, cetakan saya Darul Kutub Al-Ilmiyah di juz 5 halaman 227. Hadis ke-8031. Ini riwayat dari Ibnu Abbas dengan redaksi hadis, yaqulullahu azza wa jalla wa izzati wa jalali laula kama khalaqtul jannah wa laula kama khalaqtud dunya. Allah Ta'ala berfirman, wa izzati demi kemuliaanku, wa jalali dan demi keagunganku, laula kama khalaqtul jannah, seandainya bukan karena engkau Nabi Muhammad, ma khalaqtul jannah, saya tidak akan menciptakan surga, walaula kama khalaqtud dunya, dan jika bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan dunia. Nah, dari keterangan ulama-ulama ini kita bisa mengambil benang merahnya bahwa laula kama khalaqtul aflak secara lafadz memang tidak bisa dikatakan hadis sepenuhnya. Tapi secara kesesuaian makna jelas ini adalah hadis yang periwayatannya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hadis maudhu atau hadis palsu seperti itu ya. Artinya kebenaran bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum adanya dunia ini adalah Nabi Muhammad, itu kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, penciptaan Nabi Muhammad ini dipahami bukan dalam bentuk fisik, namun dalam bentuk nur atau dalam bentuk cahaya ya, yang biasa kita sebut sebagai Nur Muhammad. Sekarang coba, di sebelah mana kesalahan guru-guru kita Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan hadis ini, sedangkan sandarannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Apakah pantas menuduh guru-guru kita mengajarkan kesesatan? Bila memvonis hadis ini palsu atau hadis maudhu,
Lantas lebih dapat dipercaya mana antara Anda dan Imam Hakim? Lebih alim mana antara Anda dan Imam Ibnu Asakir? Lebih ahli mana antara Anda dan Imam Ad-Dailami? Sedangkan beliau semua menganggap keberadaan hadis ini sebagai hadis yang sanadnya dapat dipertanggungjawabkan. Lah kalian malah menganggapnya ini adalah sebagai hadis yang maudhu atau hadis palsu. Ini kan bertentangan ya. Apakah Anda merasa lebih benar dari beliau-beliau semuanya ini, para imam-imam? Maka terakhir saya katakan, ayolah lebih dewasa lagi menyikapi perbedaan ini. Mari kita lebih dewasa dalam ilmu pengetahuan, perbanyak referensi, jangan merasa benar, jangan berhenti belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.